Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 21 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang telah menjadi roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opung Dinar Malau. Silakan Opung Dinar. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati. Sebagai judul renungan pagi kita pada hari ini di tanggal 21 April 2021, judulnya mengubah pelita kita yang kosong menjadi pelita yang penuh. Ayatnya terdapat di Matius 25 ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Biarlah setiap orang muda mempertimbangkan perumpamaan tentang 10 anak darah itu. Semuanya mempunyai lampu, yaitu bentuk agama secara luar. Tetapi hanya 5 di antara mereka yang mempunyai kesalehan batin. 5 di antaranya kurang dalam minyak anugerah, roh kehidupan dalam Kristus Yesus, yaitu roh suci, tidak berdiam dalam hati mereka. Tanpa minyak anugerah, apakah gunanya membawa lampu pengakuan? Betapa tinggi pun pengakuan, betapa tinggi pun kedudukan yang dijabat oleh seorang profesor agama, kalau minyak anugerah itu tidak ada, ia tidak mempunyai suatu apapun untuk mengisi lampunya. Maka lampu itu pun tidak akan dapat memancarkan sinar terang yang bercahaya. Sebabnya pengantin itu menunda ialah karena ia panjang sabar terhadap kita. Tidak mau seorang pun binasa, melainkan semuanya datang kepada pertobatan. Oh, betapa indah kesabaran Juru Selamat kita yang berkemurahan itu. Oh, sekiranya tiap-tiap orang muda kita yang terkasih mau menghargai nilai jiwa yang telah ditebus dengan harga yang sangat mahal di Golgota. Wahai, kalau masing-masing mau menaruh penghargaan yang pantas atas segala kesanggupan yang telah diberikan kepadanya oleh Allah, oleh Kristus engkau boleh mendaki tangga kemajuan dan menaklukkan segala kuasa ke bawah pengendalian Yesus dalam roh, dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Engkau boleh menyatakan bahwa engkau digerakkan oleh Roh Kristus, dan hidupmu boleh mengerahkan suatu kuasa pengaruh atas orang lain. Kita hidup dalam suatu masa yang sama sekali terlalu serius dalam sejarah dunia ini untuk tidak peduli dan sembrono. Engkau harus berdoa, percaya dan menurut. Dalam kekuatanmu sendiri, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dalam anugerah Yesus Kristus, engkau dapat menggunakan kuasamu dengan begitu rupa, sehingga mendatangkan kebaikan yang sebesar-besarnya kepada jiwamu sendiri, dan berkat terbesar kepada jiwa orang lain. Berpautlah pada Yesus, maka engkau akan mengerjakan pekerjaan Kristus dengan rajin, dan akhirnya akan menerima pahala yang kekal itu. Terima kasih atas penata layanan Opung Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sadarkah kita bahwa perumpamaan 10 anak darah ini melambangkan orang Advent? From Here to Forever, halaman 244, paragraf 1, berkata, perumpamaan tentang 10 anak darah dalam Matius 25 juga menggambarkan pengalaman orang-orang Advent. Oleh karenanya, orang-orang Advent terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok yang bijaksana dan satu kelompok yang bodoh. Ini penting dipahami
Karena sering orang Advent merasa bahwa kalau sudah Advent, pasti selamat. Itu adalah ajaran yang salah. Advent bukan jalan keselamatan. Yesuslah jalan keselamatan. Karenanya penting kita pahami perumpamaan Tuhan Yesus ini. Roh Nubuat menjelaskan tentang kedua kelompok tersebut dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 316 paragraf 1 dan 2, yang berbunyi, kedua rombongan anak darah yang menunggu menggambarkan dua golongan orang yang mengaku menunggu kedatangan Tuhannya. Mereka disebut anak darah sebab mereka mengaku memiliki iman yang sejati. Pelita itu menggambarkan firman Allah. Penulis Mazmur berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Minyak merupakan lambang dari Roh Kudus. Mereka disebut anak darah karena mereka memiliki iman yang sejati. Benarkah kita memiliki iman yang sejati? Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 254 paragraf 2. Mereka akan merasakan kebutuhan untuk membeli emas yang merupakan iman sejati dan kasih. Jubah putih yang merupakan karakter tanpa noda yang disucikan di dalam darah penebus mereka yang terkasih. Dan minyak yang merupakan kasih karunia Allah dan yang akan memberikan pemahaman yang jelas tentang hal-hal rohani dan mendeteksi dosa. Ini adalah gambaran tentang jemaat Laodikia. Bukankah kita adalah jemaat Laodikia? Jemaat yang merasa kaya dan telah memperkayakan diri serta merasa tidak kekurangan apa-apa. Dan karena kita tidak tahu bahwa kita adalah melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, inilah kita orang Advent. Karenanya menjadi Advent bukan jaminan selamat. Roh Nubuat menjelaskan dalam Selected Messages buku kedua, halaman 66 paragraf 2, yang berkata, pekabaran kepada jemaat Laodikia berlaku untuk gereja Masehi Advent hari ke-7 yang memiliki terang yang besar dan tidak berjalan dalam terang. Mengapa kita penting memahami akan hal-hal ini semuanya? Karena tidak ada salahnya memanggil umat menjadi Advent. Tetapi jangan ajarkan bahwa jika menjadi Advent, maka pasti menerima keselamatan. Lalu apa yang menjamin keselamatan? Mari kita kembali ke kutipan sebelumnya. Membina Kehidupan Abadi halaman 316 paragraf 1 dan 2. Jaminan keselamatan bila kita memiliki minyak yang merupakan lambang Roh Kudus. Nah, tetapi jangan berhenti di sini. Jangan berpuas dengan kata Roh Kudus. Kita harus menggali kebenaran tentang Roh Kudus siapa yang dimaksudkan, serta apakah buli-buli itu. Selected Messages buku pertama halaman 190 paragraf 3 menjelaskan, hari ini Anda harus memberikan diri Anda kepada Allah agar Dia dapat menjadikan Anda buli-buli kepada kehormatan dan layak untuk pelayanannya. Kita ini adalah buli-buli minyak tersebut. Kita perlu diisi dengan minyak yang adalah lambang Roh Kudus. Nah, kembali, Roh Kudus siapa? Perhatikan renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 122 paragraf 1 yang berbunyi, Roh kehidupan dalam Kristus Yesus, yaitu Roh Suci, tidak berdiam dalam hati mereka. Perhatikan, Roh kehidupan yang di dalam Yesus disebut Roh Suci. Jadi, Roh Suci itu terdapat di dalam Kristus Yesus dan disebut juga Roh kehidupan. Sebab memang Yesus adalah Roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Maka artinya saudaraku dalam Tuhan, Roh Suci yang dimaksud adalah Rohnya Kristus itu sendiri. Sebab Roh Suci itu di dalam Kristus Yesus. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Kisah Para Rasul halaman 239 paragraf 2 yang menjelaskan, demikianlah kuasa yang memberikan hidup dari Roh Kudus mengalir dari juru selamat, menyebar ke dalam jiwa, memperbaharui motif dan kasih, dan membawa pikiran ke dalam penurutan akan kehendak Allah, memungkinkan si penerima untuk membawa buah-buah yang berharga dari perbuatan yang kudus. Kembali dengan jelas, Roh Nubuat menyatakan bahwa kuasa yang memberi hidup dari Roh Kudus mengalir dari Yesus, Juru Selamat kita.
Artinya, Yesuslah sumber Roh Kudus tersebut. Yesuslah sumber roh yang memberikan hidup itu. Roh yang mengalir dari Yesus inilah yang disebut dengan Roh Kristus. Masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat melanjutkan. Kisah Para Rasul halaman 239 paragraf 2 yang berkata, Kristus sendiri menarik perhatian kita kepada pertumbuhan dunia sayur-sayuran sebagai suatu ilustrasi tentang peran rohnya dalam mendukung kehidupan rohani. Sari dari pokok anggur yang naik dari akar disebarkan ke cabang-cabang, menambah pertumbuhan dan mengeluarkan bunga dan buah. Kembali, sari pokok anggur adalah lambang dari rohnya Kristus. Roh Kristus inilah yang tersebar untuk memberikan kehidupan, pertumbuhan, agar kita ranting-ranting mengeluarkan bunga dan buah. Roh yang mengalir atau keluar dari Kristus ini disebut juga Roh Kudus. Karena memang Kristus adalah kudus, karenanya rohnya adalah kudus. Inilah dasar mengapa Roh Nubuat menyatakan bahwa suratnya nomor 11A 1894 paragraf 23 yang berbunyi, Roh Kudus adalah Roh Kristus yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan, sehingga melalui kasih karunia-Nya kita dapat menjadi penuh di dalam Dia. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, bila kita meluangkan waktu untuk menggali kebenaran, maka akan nyata dan jelas Roh Kudus siapa yang dimaksudkan. Roh Kudus yang dimaksudkan bukanlah Allah Roh. Bukan Allah Roh yang kita perlukan. Bukan. Allah Roh itu bukan sari pokok anggur yang benar. Allah Roh juga itu bukan roh yang menghidupkan. Yang kita perlukan adalah Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Sebab Roh Kristus itulah sari pokok anggur yang benar yang mengalir dari Yesus kepada kita ranting-rantingnya. Dan Roh Kristus itulah roh yang menghidupkan, sebab Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. Karenanya, ada dua kelompok orang Advent. Satu kelompok yang mengizinkan dirinya yang adalah buli-buli untuk diisi dengan minyak Roh Kristus yang kudus. Dan satu kelompok yang mengizinkan dirinya dimasuki oleh Allah Roh. Dari kedua kelompok ini, mana yang penuh dan mana yang kosong? Yang penuh adalah yang menerima Roh Kristus. Sementara yang menerima Allah Roh itulah yang kosong. Mengapa yang menerima Allah Roh itu adalah buli-buli yang kosong? Karena perhatikan kembali, Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Roh Kudus itu mengalir dari Yesus. Nah, Allah Roh itu menurut kaum Trinitas adalah oknum yang berbeda dari Yesus. Karenanya Allah Roh itu bukanlah yang mengalir keluar dari Yesus. Kemudian, Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus, sebab roh yang menghidupkan mengalir dari Yesus, karena memang Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. Sementara Allah Roh itu bukanlah roh yang menghidupkan. Dan Roh Kudus adalah rohnya Yesus, karena itu adalah sari makanan dari pokok anggur yang benar yang mengalir kepada kita ranting-rantingnya untuk memberikan kita hidup agar kita berbunga dan berbuah. Sementara Allah Roh itu bukanlah sari pokok anggur yang benar. Bukan. Karenanya, agar pelita kosong menjadi pelita yang penuh, apa yang perlu kita lakukan? Tinggalkan Allah Roh dan terima Yesus melalui kehadiran Rohnya yang kudus, sari pokok anggur yang adalah roh yang menghidupkan. Maka, perhatikan kutipan di layar, kita menjadi penuh di dalam Dia. Bisa lihat, kita menjadi penuh dengan menerima Roh Kristus. Renungan hari ini dikutip dari The Youth Instructor September 20 tahun 1894. Nah, ada kalimat yang renungan hari ini kutip tetapi tidak lengkap. Mari kita lengkapi agar lebih jelas pesannya. The Youth Instructor September 20 1894 paragraf 6. Kita boleh menyatakan karakter Yesus dalam roh, dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Engkau boleh menyatakan bahwa engkau digerakkan oleh Roh Kristus
dan hidupmu boleh mengerahkan suatu kuasa pengaruh atas orang lain. Kalimat yang ditandai kuning tidak dikutip dalam renungan hari ini, padahal sangat erat hubungannya dengan penjelasan kalimat selanjutnya. Mengapa karakter Yesus ini penting sekali kita miliki? Karena itulah jubah kebenaran Kristus yang melayakkan kita mewarisi kehidupan kekal, dan untuk dapat memiliki jubah kebenaran Kristus tersebut, kita harus memiliki Roh Kristus. Sebab Roh Kristuslah yang menggerakkan kita sehingga kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Roh kita, pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita selaras dengan kehidupan Kristus. Karenanya, jika mau pelita kita menjadi penuh, mau buli-buli terisi minyak, terima Roh Kristus dalam hidup kita, tinggal dalam hati kita, maka kita menjadi penuh di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa bila mana kami mau menjadi buli-buli yang terisi minyak, buli-buli yang penuh, yang kami perlukan hanya menerima Roh Kristus tinggal dalam hati kami, maka kami menjadi penuh di dalam Yesus. Inilah yang mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Dia dan melayakkan kami mewarisi kerajaan Allah. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.